Sintayong misi ambisius mengantar timnas ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keyakinan dan strategi matang, apa yang membuatnya begitu optimis? Temukan rahasia di balik target ambisius Erick Thohir untuk timnas. Perintah mengejutkan Erick Thohir untuk 3 pelatih, siapa yang akan menonjol? Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada Nova Arianto, Indra Syafri, dan Sintayong. Apa sebenarnya yang diharapkan dari ketiga pelatih ini? Temukan strategi dan target ambisius yang menjadi fokus mereka. Siap-siap, Sintayong ingin timnas Indonesia guncang Arab Saudi. Dengan pergantian pelatih yang baru, Sintayong menyiapkan rencana ambisius untuk mengalahkan Arab Saudi. Mengapa momen ini sangat penting bagi timnas? Temukan detail dari strategi revolusioner yang akan diterapkan. Sintayong pamer gaji di media Korea. Kenapa dia sangat puas? Pelatih timnas Indonesia Sintayong membagikan kebahagiaannya tentang gajinya di media Korea Selatan. Apa yang membuatnya merasa puas? Temukan alasannya dan dampaknya bagi timnas. Fenomena jersey Jay Itzes, mengapa fans timnas terpikat? Dari sekian banyak pilihan jersey Jay Itzes meraih popularitas yang mencengangkan. Apa daya tarik di balik angka penjualan yang tinggi ini? Temukan informasi menarik di balik fenomena ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sintayong misi ambisius mengantar timnas ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keyakinan dan strategi matang, apa yang membuatnya begitu optimis? Temukan rahasia di balik target ambisius Erick Thohir untuk timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjukkan optimisme tinggi dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target yang diusung oleh Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, adalah untuk menyelesaikan kompetisi di posisi ketiga atau keempat grup C. Jika target ini tercapai, timnas Indonesia berpeluang melanjutkan langkah ke putaran keempat, mendekatkan mereka pada impian tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga, terpaut hanya 2 poin dari Bahrain yang berada di posisi keempat. Namun tantangan besar sudah menanti pada bulan November mendatang, di mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat, Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November 2024, diikuti oleh laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar terkait target ini. Ia berharap timnas Indonesia dapat memanfaatkan laga kandang untuk meraih poin yang bisa menjadi modal penting untuk menyusul Bahrain. Jika kita bisa mendapatkan poin dari 2 pertandingan ini, itu bisa menjadi tabungan untuk mencapai peringkat 3 atau 4, kata Thohir. Sementara itu, Sintayong tetap percaya diri. Ia yakin bahwa dengan masih adanya kesempatan di laga kandang, timnas Indonesia dapat meraih hasil positif.
Kami sudah mengumpulkan 3 poin dan masih ada 1 pertandingan kandang lagi. Kami optimis bisa meraih posisi 3 atau 4, ungkap Shin Tae-yong. Ini adalah kabar bahagia bagi para penggemar timnas Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ayo dukung timnas kita dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Perintah mengejutkan Erick Thohir untuk 3 pelatih, siapa yang akan menonjol? Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada Nova Arianto, Indra Syafri, dan Shin Tae-yong. Apa sebenarnya yang diharapkan dari ketiga pelatih ini? Temukan strategi dan target ambisius yang menjadi fokus mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan arahan tegas kepada para pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, Indra Syafri, dan Shin Tae-yong seiring dengan kesuksesan mereka yang telah membawa timnas tampil di Piala Asia. Terbaru, Nova Arianto berhasil mengantarkan timnas U17 Indonesia meraih tiket ke Piala Asia U17 2025 sebagai runner-up terbaik. Timnas U17 menunjukkan performa cemerlang dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 laga di grup G kualifikasi. Erick Thohir menekankan kepada Nova untuk segera mempersiapkan timnya mengingat Piala Asia U17 akan berlangsung di Arab Saudi pada April mendatang. Ia berharap timnas U17 dapat melaju ke babak 8 besar demi menjaga harapan tampil di Piala Dunia U17. Persiapan harus dilakukan dengan baik karena kejuaraan sudah dekat, ujar Thohir. Selain itu, Erick juga meminta Indra Syafri untuk mempersiapkan timnas U20 yang akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025 di Cina pada bulan Februari. Persiapan harus maksimal agar performa terus meningkat, tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 hasil dari keberhasilan mereka melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi kabar gembira bagi penggemar sepak bola tanah air, menunjukkan bahwa perjalanan timnas Indonesia semakin menjanjikan. Mari kita dukung semua timnas kita dalam meraih kesuksesan di pentas internasional. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Siap-siap, Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia guncang Arab Saudi. Dengan pergantian pelatih yang baru, Shin Tae-yong menyiapkan rencana ambisius untuk mengalahkan Arab Saudi. Mengapa momen ini sangat penting bagi timnas? Temukan detail dari strategi revolusioner yang akan diterapkan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini bersiap untuk menargetkan hasil positif dalam 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November 2024, dilanjutkan dengan pertemuan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang pastinya akan menjadi momen yang dinanti-nanti oleh para pendukung setia. Jepang yang kini berada di peringkat 15 FIFA adalah lawan yang sangat tangguh, sedangkan Arab Saudi meskipun berada di peringkat 59 sedang mengalami masa transisi setelah pemecatan pelatih Roberto Mancini.
Mancini dipecat setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 4 pertandingan dan Hervé Renard telah ditunjuk sebagai penggantinya. Meskipun Arab Saudi dalam kondisi yang tidak ideal, Shin Tae-yong tetap mewaspadai potensi tim lawan. Saya percaya kami memiliki sejarah yang baik saat bermain di kandang Arab Saudi, ungkap Shin. Ia optimis bahwa timnas Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan bermain di rumah untuk meraih kemenangan. Kami akan membuat guncangan besar di kandang sendiri, tambahnya. Shin juga menekankan bahwa meski ada perubahan pelatih, karakteristik pemain Arab Saudi tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat. Ia menilai ini sebagai peluang bagi timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin penting dalam usaha lolos ke ronde keempat. Kami harus mengalahkan Arab Saudi, tim yang harus dikalahkan untuk mencapai target tersebut, tegas Shin Tae-yong. Ini adalah kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Dengan semangat dan persiapan yang matang, kesempatan untuk meraih sukses semakin terbuka. Mari dukung timnas kita dalam perjalanan ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Shin Tae-yong pamer gaji di media Korea. Kenapa dia sangat puas? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membagikan kebahagiaannya tentang gajinya di media Korea Selatan. Apa yang membuatnya merasa puas? Temukan alasannya dan dampaknya bagi timnas. Shin Tae-yong mengaku puas dengan gaji yang ia terima bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir tahun 2023. Shin Tae-yong sempat mendapat perpanjangan kontrak beberapa bulan karena timnas Indonesia dan timnas U-Strip 23 Indonesia memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U-Strip 23 Indonesia, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Hal ini membuat Shin Tae-yong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Shin Tae-yong hanya mengaku puas dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ketentuan kerahasiaan. Tapi saya sangat puas, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sementara bertengger di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia perlu merangsek ke peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Kabar baiknya jarak timnas Indonesia dengan tim 2 tim di atasnya hanya 2 poin saja.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fenomena jersey Jay Itzes, mengapa fans timnas terpikat? Dari sekian banyak pilihan jersey Jay Itzes meraih popularitas yang mencengangkan. Apa daya tarik di balik angka penjualan yang tinggi ini? Temukan informasi menarik di balik fenomena ini. JRSAY Timnas Indonesia dengan nama set Rafael Struijk atau Nathan Chu Aon bukan jadi yang terlaris, meski keduanya digandrungi banyak penggemar. Jersey dengan nama set Jay Itzes ternyata jadi yang paling laris. Hal ini menegaskan bahwa sosok Jay Itzes benar-benar menjadi idola baru di timnas Indonesia. Penampilan bek tangguh Venezia yang ciamik itu ternyata turut berpengaruh pada penjualan jersey dengan nama set miliknya. CEO Erspo Muhammad Sadad mengungkap jersey timnas Indonesia dengan nama set paling laku di pasaran. Kata Sadad, saat ini nama set Jay Itzes menjadi yang paling laku di antara bintang lain di timnas Indonesia. Yang lagi ramai jersey Jay Itzes, kata Sadad kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Senin 28 Oktober 2024. Tak mengherankan Jay Itzes menjadi nama set paling laris di pasaran. Pasalnya, performa bek berpostur jangkung itu memang ciamik dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia. Kemudian, Jay Itzes juga belakangan kerap dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 24 tahun itu memiliki jiwa kepemimpinan yang oke. Hal itu bisa dilihat pada cuplikan video yang tersebar luar di media sosial. Diketahui dari setiap penjualan jersey, Erspo memberikan royalti 7% ke timnas Indonesia atau dalam hal ini diserahkan ke PSSI. Sementara itu pemain mendapat nilai royalti 10% berdasarkan jumlah penjualan sesuai nama set pada jersey. Sementara itu Erspo selaku apparel resmi timnas Indonesia juga memberikan kabar baik.
Sadat mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggodok jersey terbaru Timnas Indonesia yang rencananya akan dirilis pada Februari 2025.